Hanya menyentuh di pinggiran samsa, selanjutnya ditarik kembali. Selamat sore teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat kita semua keluarga. Berjumpa kembali dengan video sekali ini melakukan gerakan pukulan dengan menggunakan lentingan siku, termasuk juga lentingan daripada lutut. Ada beberapa teknik ataupun cara kita melakukan gerakan menggunakan dorongan daripada lentingan lutut, termasuk juga lentingan siku. Contoh saya bawakan sekarang ini merupakan gerakan yang saya akan coba peragakan menggunakan lentingan daripada lutut. Setelah posisi kita diangkat kaki ataupun lutut di atas pusar, selanjutnya lakukan gerakan demikian juga dengan pukulan. Bisa kita lakukan dengan bergerak seperti sekarang, seperti yang saya contohkan. Selanjutnya ketika melakukan gerakan dorongan ke daerah badan samsak, setelah mendekati badan samsa baru kita gunakan tenaga ataupun utamakan power untuk mendorong. Nah, yang tentu saja hal ini seperti apa yang saya sampaikan di depan, yang mendorong tersebut adalah pada gerakan lekukan siku menuju ke arah depan. Pada gerakan pada putaran video yang lambat saat tadi kita telah saksikan bersama-sama. Nah, sekarang dengan menggunakan lentingan lutut, posisi kaki yang satu itu tentu saja dalam keadaan lurus. Nah, gerakan pinggul, pinggang itu akan sangat membantu untuk kelancaran daripada gerakan yang kita lakukan ke daerah badan samsa. Nah, teruslah berlaku atau mencoba. Tentu dari awal melakukan gerakan tersebut bantuannya pinggang pinggul. Nah, posisi kita dapat lakukan dengan banyak cara. Salah satu diantaranya menempatkan kaki ketika kanan akan melakukan gerakan lentingan lutut, tempatkanlah kaki kiri di depan. Posisi kaki di bawah itu diperhatikan, terutama ada pancar atau kaki kiri yang saya tunjukkan dengan tangan ini, itu posisinya mesti agak terbuka. Di saat kita akan melakukan lontaran dengan tendangan kanan ke arah depan, posisi kaki di depan tersebut posisi arahnya miring 90 derajat. Bukan 45 derajat. Nah, artinya keterbukaan kaki yang di bawah itu mesti harus memberikan peluang pada kaki kanan, sehingga saat kita mengangkat kaki tidak terasa atau tidak ada gangguan daripada jangkar tersebut. Nah, sebaliknya juga ketika kita melakukan gerakan dengan tendangan kiri, tentu jangkar kaki kanan yang ada di bawah. Mulailah berlaku dengan gerakan ringan atau lari-lari kecil. Teman-teman kerabat semua, video ini saya tayangkan karena ada beberapa permintaan dari teman-teman agar dibuatkan tutorial secara pelan-pelan jika melakukan gerakan menggunakan tendangan baik dari arah samping ataupun arah depan. Dan perlu dipermaklumkan teman-teman kerabat semua, jadi video saya ini ataupun channel yang sangat sederhana, ya saya tempatkan begitu saja kamera di depan samsa, selanjutnya melakukan gerakan seperti peragaan yang teman-teman perhatikan. Berbagi sesuatu hal yang menurut saya di usia lanjut, dan sekarang sudah berumur 60 tahun masih tetap senang untuk melakukan proses berbagi. Semoga hal ini akan menjadi bermanfaat terhadap teman-teman yang senang menggunakan media samsa di usia lanjut. Nah, kegunaan samsa di usia lanjut, kalau tidak kita mempunyai suatu pola ataupun teknik, tentunya mindset kita harus dirubah dulu. Nah, ketika akan bergerak atau melakukan pukulan atau tendangan di depan samsa, yang penting kita sadari bahwasanya usia lanjut tersebut tentu akan mempengaruhi daripada gerakan otot, body, serta semua organ tubuh yang ada, baik itu nafas juga atau power. Ketika kita merasa setiap tahun akan bertambah usia, tentu juga hal energi masuk juga apapun yang kita punya di saat masih tenaga besar di usia-usia muda itu akan berubah. Nah, hal inilah yang membuat saya termotivasi untuk membuat konten berbagi beberapa video-video yang sering saya unggah di channel YouTube yang sangat sederhana ini,
menggunakan medan samsa sebagai partner latihan atau agar tetap bisa menyenangi olahraga samsa di usia lanjut. Hal ini harus ada pola ataupun cara untuk kita bisa santai di depan samsa. Nah, sekarang saya fokus kembali kepada peragaan pada depan samsak ini. Semua gerakan yang salah alami, intinya kita bergerak begitu saja di depan kamera, dan akhirnya sekarang saya tambah dengan narasi yang mampu saya coba bawakan. Semoga hal ini paling tidak sedikit bermanfaat terhadap teman-teman yang masih senang menggunakan medan samsa di usia lanjut. Jika tenaga kita sudah terasa agak bagus setelah melakukan pemanasan, jadi kolaborasi antara otot satu dengan otot yang lainnya sudah terasa, kita sendiri akan merasakan banyak gerak-gerakan yang dapat kita tambahkan, baik dengan cara memutar seperti sekarang. Berada di depan samsak secara santai, artinya kita melakukan gerakan tersebut tidak emosional, dan juga dengan benar-benar dalam mindset kita harus dipikirkan bahwasanya samsak tersebut media ataupun partner, dia bukan lawan. Ketika kita masih berada di saat ujian, mungkin aja hal tersebut akan menjadi sekali lawan. Nah, sekarang saya akan coba dengan gerakan baru. Ini saya baru pertama kali lakukan untuk penggunaan samsa yang sebesar ini. Nah, ada beberapa video yang telah saya unggah juga sebelumnya di tanggal mungkin 2 atau 3 hari dari postingan sekarang ini, karena samsa yang lama udah terasa sangat berat rusaknya. Sekarang penggunaan samsa baru ya cukup lumayan. Dari besarnya lingkaran yang kita perhatikan daripada samsa yang saya gunakan sebelumnya. Nah, gerakan sekarang ini kan saya lakukan dengan double serangan, baik itu dengan pukulan termasuk juga dengan tendangan. Kebersamaan gerakan seperti ini akan sangat terpengaruh oleh kecepatan atau timing kita melihat samsa datang dan juga melihat gerakan kaki dan tangan kita. Kalau salah satu saja menyentuh duluan, hal ini tidak akan kena pada badan samsak. Maka dengan hal tersebut, insting ataupun kira-kira feeling kita untuk melakukan gerakan maju seperti gerakan amat sekarang, pukulan tangan dan juga tendangan itu mesti harus bersamaan jatuhnya di daerah badan samsak. Melakukan gerakan dengan santai ataupun tidak terburu-buru, tidak emosional di depan samsa, itu sangat akan berpengaruh daripada kondisi termasuk juga napas yang kita gunakan di saat melakukan pelatihan atau latihan menggunakan medan samsa sebagai partner. Nah, sekali lagi teman-teman, termasuk banyak hal yang kita lakukan ketika ada niatan, termasuk juga gerak-gerakan apapun boleh kita lakukan selama beberapa pakem yang penting kita pegang, asalkan tidak mencederai tangan ataupun kaki jika digunakan untuk menyentuh badan samsak. Nah, maka dari itu, karena penggunaan samsa yang berayun dengan samsa yang diam itu adalah sangat beda. Di saat samsak kita lakukan gerakan tekanan ke depan, baik itu dengan cara memukul ataupun dengan cara menendang, otomatis kedatangan samsa tersebut akan menuju ke daerah pertahanan kita. Sekarang kita perhatikan dia akan datang, maka tangan di depan ini penting sekali ditempatkan selalu di dada untuk menjaga kemungkinan ketika samsa datang seperti sekarang ini menabrak ataupun mempengaruhi kondisi posisi kita di saat akan melakukan gerakan selanjutnya. Nah, teman-teman, gerakan pinggul, gerakan pinggang, termasuk juga gerakan siku apa yang saya narasikan di depan berpengaruh untuk menambah tekanan terhadap datangnya samsa yang berayun ke daerah pertahanan di awal melakukan gerakan tersebut. Mulailah dengan gerak-gerakan pelan sebelum kita melakukan gerakan sedikit dengan menambah tenaga. Jadi tentu dari awal melakukan gerak-gerakan yang kita hanya untuk melakukan feeling ataupun kita. Teman-teman, ini adalah ketika
Jika saya ukur sekarang waktunya di antara 10 menit sudah cukup lumayan lah dengan teknik tadi. Tentu dengan cara kita santai, tidak emosional, terburu-buru di depan samsak, hal itu akan sangat mempengaruhi tenaga yang kita gunakan. Sekali-sekali, walaupun untuk melakukan proses istirahat tidaklah mesti harus kita istirahat duduk, akan tetapi dengan cara berjalan-jalan dan juga melakukan gerak-gerakan ringan. Gerakan ketika memutar seperti sekarang ini merupakan gerakan yang cukup saya sukai ketika menggunakan samsak sebagai media ataupun partner latihan. Lakukanlah gerakan sesuai dengan keinginan atau situasi dan kondisi di saat kita melakukan pelatihan. Nah teman-teman, sekali lagi semoga terinspirasi kepada yang senang menggunakan samsak sebagai partnernya, sehingga dengan tayangan video yang sering saya unggah sangat sederhana ini hanya bertujuan untuk mendokumentasikan diri dan juga berbagi pengalaman. Semoga hal tersebut akan menambah lebih daripada gerak-gerakan yang teman-teman sudah punya, termasuk juga gerak-gerakan yang saya lakukan tersebut. Salam rahayu teman-teman, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang penting walaupun kita sudah lanjut usia masih senang menggunakan samsak sebagai partnernya, namun semua hal tersebut kita lakukan hanya untuk memuaskan perasaan kita ketika mungkin saja di saat masih bujang itu sering menggunakan samsak sebagai partnernya. Nah untuk kali ini saya melakukan coba pukulan dengan teknik mengangkat kaki dan selanjutnya menambahkan yang cukup power terhadap gerakan tersebut. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa, salam rahayu, sehat-sehat keluarga.